Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal muluh wa rusuh wa tawbatin nasuh wa salahil qalbi wal lisani wa ruh wa ala niyatin Allah ta'ala yashfi amradana ila ghayra ajal wa yahfurna min afadil dari wa syaratil jinnati wa nasihatin ihtadala hadahini wa ala kulli niyatin salihah ala hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashabihi subhanallahi wa bihamdihi wa al-mursalin wa al-anbiya wa syuhada wa salihin وأحبة وجدانه ما عمل العمل سبحانه وسلم وهدي إلى الله بن عيسى صلى الله عليه وسلم محمد بن حبيب علوي بميزانتنا لأبي علوي من شرف الأرض لنا وبارك ورسوله إلى أرواح خصوصا صاحب المصنف الإمام الغيب أحمد بن زيد الحبس ولحق عبد الله بن مرشد الحسن بن حسين عبد الله بن مرشد السجل والد فاكر رحمة بن أحمد السجل أبي الشيخ مسلم عطوس الجهاد وصل إلى أرواح أهليهم الحاضرين وصل إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعمتنا وأخواننا خلتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله تعالى يغفر لهم ويرحم الذي شاء الرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم من فتح بركاته في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang saya hormati para asatidzah, para kiai, para tokoh masyarakat, para hujaj, wabil khusus Ketua Kelurahan Kebagusan Bapak Rudi Budianto. Tak lupa juga yang saya hormati orang tua kita, mu'alim Bapak Ustaz Haji Ali bin Haji Usman, orang tua kita Bapak Haji Hansip, Bapak Kiai Haji Hartawan bin Jabir, orang tua kita mu'alim Haji Tabrani, Kiai Haji Abdurrahman Arif, Kiai Nur Su'aib, Kiai Ustaz Haji Ustaz Taufikur Rahman Jamil, Ustaz Zadkasi, dan seluruh para sesepuh serta Adnan Hashim dan para tokoh masyarakat yang mohon maaf tak tersebut namanya satu persatu, namun insya Allah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, hamba saya kepada antum sekalian. Ma'asyiral hadirin rahimahullah, meneruskan kajian kita masih tentang furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ta'ala ankum. Furudul wudu sittatun, al-awwal an-niyyah wa thani ghusl wajhi muhaddikum min manabit sya'ar ra'si ila muntaha al-ahli wa takabbula wa ardan min al-udhun ila al-udhun wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral hadirin rahimahumullah, masih kita menjelaskan tentang furudul wudu, hal-hal yang diwajibkan di dalam berwudu. Kemarin telah kita bahas salah satunya furudul wudu. Yang pertama adalah niat. Jadi segala amal apapun harus disertai dengan niat. Tidak bisa tidak disertai dengan niat. Ada kita haji, kita zakat, kita puasa, kita sholat, kita wudu. Kalau tidak ada niat, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mesti niat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Innamal yasirul a'mal binniyah, kata Imam Syafi'i. Tidak sah amal perbuatan orang kecuali dengan niat. Nah, niat ini adalah sebagai salah satu yang Allah sangat pandang di hati kita masing-masing. Jangan sampai kita berwudu, kita sholat salah niat. Jangan sampai kita sholat, kita puasa salah niat. Bukan karena Allah,
bagusnya. Nah, ini harus kita perhatikan niat. Kapan niatnya? Ketika berwudu, yaitu ketika membasuh wajah. Niatnya dalam hati, dan ketika membasuh wajah itu kita niat di situ. Bukan ketika membasuh tangan atau ketika membasuh kaki, tapi adanya di dalam hati. Dan yang kedua adalah hal yang diwajibkan berwudu juga adalah ghusl wajhi, membasuh wajah. Yang disebut wajah adalah batasannya dari ujungnya ke ujungnya rambut sampai akhir daripada dagu. Ini panjangnya dari tumbuhnya rambut nih, dari sini sampai sini. Wa minal udhuni ila al-udhuni, lebarnya dari kuping sampai kuping. Jadi yang disebut tata bari wajah semuanya wajib kena air. Kena air. Nggak boleh nggak kena air, mesti kena air. Makanya disunahkan digosok di dalam. Membasuh wajah disunahkan di dalam. Dan disunahkan juga ketika membasuh wajah itu mulainya dari atas, dari atas. Jadi bertiga kayak begini, bisa kalau kayak gampang kayak gini. Jadi dari atas. Dan juga disunahkan pakai kedua tangan, kedua tangan, bukan begini nih, cuci muka rumah, tapi disunahkan dengan kedua tangan. Dan ada doanya, doa ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tusawwidu yawma tubayyidu wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi min zulumatika yawma tusawwidu wujuha a'daik. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan cahaya di hari yang kau putihkan para kekasihmu, dan jangan kau hitamkan mukaku di hari engkau hitamkan para musuh-musuhmu. Nanti kita minta sama Allah biar muka kita diterangin di yaumil qiyamah. Insya Allah orang ini hari yang subuh mukanya terang. Amin. Karena salat subuhnya berjamaah, silaturahmi dan lainnya. Dan semua bulu yang ada di muka wajib kena air. Dikatakan dalam kitab Taqriratus Sajidah ada 20 bulu. Ada 20 bulu. Yang pertama dan kedua al-hajibain. Nah, ini yang alis disebutkan hajib. 1, 2. Al-idaran, bahasa Arab sangat luas. Bahasa Arab sangat luas. Setiap bulu ada bahasa Arabnya. Al-idaran yang tumbuh di sini nih, 2 lagi 4. Tumbuh dari sini sampai sini namanya idar. Kalau kita kan sebut cambang aja dah. Tapi dalam bahasa Arab di sini disebutnya idar. Terus al-ahdar, bulu mata ada 4. 1, 2, 3, 4. Al-aridhan, bulu dari sini sampai hampir ke dagu, dari sini ke sini nih. Disebut al-aridhan. Wa syaribu, kumis. Kumis wajib. Kadang orang wudu bawahnya nih, di bawah itu nggak kena. Padahal wajib dikenakan. Zahir batin, wajib dikenakan. Wa syibilan itu bulu yang di samping kumis, ini yang nyambung. Biasanya kalau ada habaib atau orang Arab itu suka nyambung di sini nih, namanya syibilan. Wajib juga dibasuh. Terus al-anfaqah, bulu yang ada di bawah bibir, al-anfaqah wajib kena juga. Wa nafaqatan, di pinggir-pinggiran anfaqah ini namanya nafaqatan juga, wajib kena juga. Wal lihya, jenggot ini wajib kena juga. Tapi ada permasalahan. Kalau misalkan jenggotnya tipis wajib zahir dan batin kena, kulit di dalam kena, zahir batin. Tapi kalau jenggotnya tebal cukup dibasuh zahirnya saja. Terus yang terakhir al-ghamam, bulu yang ada di jidah. Nama sini nih ketinggalan apa? Al-khadan, bulu yang tumbuh di pipi. Ini semua wajib dibasuh. Harus kita perhatikan agar ibadah untuk kita sah. Dan kalau untuk sah, salatnya juga sah. Kenapa? Dulu ada sebagian ulama ditanya,
Ya Syekh, kenapa kita dalam sholat tidak ada kekhusyuan, tidak ada ketenangan ketika kita sholat? Kata Syekhnya, perhatikan kita punya wudhu. Kalau wudhunya kita kurang rapi, maka sulit sekali kita ada kekhusyuan di dalam sholat. Terus yang ketiga adalah ghusl yadain ila al-mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai sikut, ya, sampai sikut. Kalau Al-Imam Ar-Ramli mengatakan kalau kita wudhunya dengan tangan kita sendiri, tangan kita sendiri, maka dimulainya itu dari sunnahnya dari ujung tangan, dari ujung tangan. Kalau dituangin seperti pakai keran, sunnahnya dari sikut. Tapi kalau yang Ibnu Hajar enggak, dituangin semuanya dari ujung tangan. Sunnahnya ambil airnya, ya. Inilah biar mau pakai depan, mau pakai sini nggak apa, ya, sama-sama aja. Jadi jangan suka nyalahin orang, ya begini salah, sunnahnya begini, padahal dua-duanya benar, ya. Ar-rabi'u yang keempat, mashu syai'in min basharati ra'si aw sya'rin fi haddihi, mengusap sebagian daripada kulit kepala atau rambut dalam batasan itu kepala, ya. Diusap rambutnya. Yang keempat, ini gampang juga. Wal khamisu yang kelima, ghusl rijlain ma'al ka'bain, yang membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, ini wajib dibasuh juga. Kadang-kadang orang wudu, mohon maaf, belakang tumitnya nggak kena, belakang tumitnya kurang diperhatikan, ya. Depannya dia fokus belakang, belakangnya yang masih di bawah mata kaki wajib dibasuh juga. Kalau usah tahu, perhatiin aja kalau orang wudu, kadang belakangnya suka nggak kena. Ini jangan sampai, ya, kita hadir pengajian cuma furudul wudu kita suka masih berantakan, padahal itu asas dasar kita untuk beribadah. Yang keenam dan yang terakhir at-tartib, yang mesti berurutan, ya, mesti berurutan. Nggak boleh habis buka kaki, habis kaki tangan, acak-acakan, nggak boleh. Ya, ibda bima bada Allah, mulailah dengan sesuatu yang Allah mulai. Menawarkan dalil tidak yang ladina manidakum kebilang salat fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang keenam adalah tertib. Jadi mesti tertib berurutan, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, nanti akan dilengkapkan atau disempurnakan oleh guru kita tema Tawaludin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma.